Sejak bangsa ini berdiri tahun 1945 sampai sekarang, baru ini aku menemukan istilah pemain judi dikategorikan sebagai korban. Dan layak mendapat bansos. Gimana itu ceritanya itu? Ini kan biar tahu kalian akan mempersempit ruang gerak kepolisian. Kalau misalnya nih ada bapak polisi ya yang lagi melakukan penggerebekan terhadap orang yang lagi main QQ atau lagi main sabung ayam, jangan bergerak. Diam di tempat, Anda ditangkap. Loh, kok kami ditangkap, Pak? Kami kan korban. Banyak kali cerita kok. Masuk ke mobil, ikut ke kantor polisi. Mau ngapain, Pak? Mau ngambil bansos. Ya, jadi ini sebetulnya ya, aku nggak tahu memang istilah itu sudah ada atau belum ya kan. Tapi banyak kali itu beredar di media sosial ya. Jadi ini sebetulnya menjadi bahan koreksi dan juga evaluasi bagi para aparat penegak hukum gitu loh. Hati-hati Pak. Sekarang sudah ada istilah ku tengok, no viral no justice. Artinya apa? Tunggu viral dulu baru dapatkan keadilan. Kalau nggak viral nggak ditangani. Kalau nggak viral itu nggak akan diperiksa. Dan bagi kalian minta maaf dulu ya, yang kehilangan sepeda motor, dompet, dan juga kartu ATM, minggir dulu, kalian nggak akan ditangani. Kalaupun ditangani agak lama itu karena apa? Karena kalian nggak viral. Viralkan dulu dong. Seperti kasus Sambo, kasus Vina Cirebon, ya kan? Tunggu viral dulu meledak, boom. Baru diselidiki dengan benar, walaupun saksinya makin hari makin banyak. Kemungkinan besar salah tangkap katanya. Itu kan katanya. Itu dia, ya kan? Jadi apakah tunggu viral dulu, Pak? Biar tahu kami. Dan juga aku kemarin lewat di beranda TikTokku, ada sebuah video, ya. Ini bapak berkeluh kesah tentang saudaranya yang mati dibunuh beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah 11 tahun yang lalu. Yang ada di daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ya. Nama korban itu aku masih ingat. Namanya itu Patar Ginting. Nama istrinya Handayani dan anaknya 7 tahun. Tiga-tiganya dalam kondisi leher digorok. Ya, ini mengerikan sekali. Dan ternyata menurut berita yang kubaca, ya ini berita yang kubaca ya. Bukan abal-abal ini ya. Bukan berita lokal. Ini berita kayak Tribun News, Metro TV dan lain sebagainya itu. Okezone dan lain sebagainya itu mengatakan bahwasannya ada campur tangan dari orang dekat, katanya begitu. Jadi bapak ini berkeluh kesah selama 11 tahun Pak tidak bisa mendapatkan keadilan, nggak tahu lagi dia mau mengadu kemana. Bapak, Pak Kapolda Sumatera Utara yang sekarang sedang menjabat yang aku nggak tahu namanya, minta tolonglah Pak dulu dibantu bapak ini Pak. Iya Pak ya. Ini bapak ini sudah teriak-teriak ini sama Bapak Listio Sigit, sama Bapak Jokowi, sama Presiden terpilih Bapak Prabowo. Padahal kan belum dilantik, Pak. Tapi itulah saking putus asanya, ya. Gimana, Pak? Apa nunggu viral? Apa kayak kasus Vina Cirebon itu, Pak? Nunggu ada yang kesurupan. Biar tahu. Gitu loh. Apa nunggu dibikinkan film? Apa nunggu filmnya beredar di bioskop? Jadi aku ini sebagai seorang netizen yang mempunyai tanggung jawab untuk menyuarakan kemanusiaan. Aku bilang sama Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolri, tolonglah dulu Bapak ini Pak. Tolong. Udah aku yang minta tolong ini Pak, mewakili lah Pak, mewakili. Ya. Jadi ini kasus serius, terjadi tahun 2013 ya. 2013 sekarang 2024 itu sudah 11 tahun Pak. Kasus Vina Cirebon 2016 ya. Itu masih duluan kasus ini ya.
Tapi aku percaya bahwasannya kepolisian akan bekerja dengan profesional. Iya, ya. Ini coba dulu ya. Kalau misalnya nyampe video ini ke tempat kalian, ya tolong viralkan ini biar ditangani. Karena orang-orang yang punya kasus hukum seperti ini, mengadunya bukan ke polisi lagi, bukan ke pengacara lagi, bukan. Ke konten kreator. Walaupun aku nggak kenal sama bapak ini, tapi karena ditarik dan didorong oleh rasa kemanusiaan, makanya kuangkat lah ini. Gitu dia. Jadi aku juga bertanggung jawab. Karena apa? Aku baca-baca berita juga, ternyata nyambung antara berita pada tahun 2013 itu dengan apa yang disampaikannya saat ini, ya. Dan juga untuk kawan-kawanku yang ada di daerah Sumatera Utara, ya. Tolong dulu Bapak ini yang terdekat dengan Kabupaten Deli Serdang. Kalau ada organisasi dan juga lembaga-lembaga bantuan hukum, tolong Bapak ini dibantu. Apalagi orang Sumatera Utara, anak Medan, jangan ditanya. Rela mati demi kawan, jangan cuma asal lagu lah, iya kan? Iya, kesampingkan dulu bayarannya itu berapa. Yang karena ndak aku nyampe pengacara. Kalau misalnya aku pengacara, langsung aku datang ke tempat bapak ini. Cuman kalau aku contohnya mendampingi bapak ini, apa legal standingku? Apa kekuatan hukumku? Kan nggak ada, kan begitu dia, ya. Jadi yang bisa kami suarakan sebagai seorang konten kreator dan juga pembaca berita, ya hanyalah menyuarakan apa yang ada di hati masyarakat. Ya, ini mumpung kepolisian kan sedang berbenah diri. Inilah Pak salah satu cara bagaimana kalian mendapatkan posisi dan tempat di hati masyarakat. Iya. Coba kasus lama itu diungkap kembali dong. Iya. Ya, sedangkan kasus si Vina bisa. Ya kan, yang meninggal cuma 2 orang. Ini yang meninggal 3 orang, Pak. Gitu. Aku yakin, aku percaya bahwa Kapolri ya beserta juga dengan jajarannya dan juga anak buahnya sampai ke bawah itu mampu bekerja dengan profesional. Gitu dia, ya kan? Jadi untuk Bapak ya, aku bilang sama Bapak yang sabar ya Pak ya. Jadi ini aku mau sertakan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komjen Agus Adrianto, serta Ketua Kompolnas Republik Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Saipul, adik kandung korban pembunuhan sekeluarga yang menewaskan 3 orang sekaligus yang terjadi pada tahun 2013, tepatnya di Desa Sukamulya Hilir, Kecamatan Namurambi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya mohon kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya membantu kasus saya ini supaya terungkap. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa hal, ada 5 hal yang mengganjal dalam pikiran keluarga saya, yaitu pertama, sewaktu kejadian perkara sekitar tahun 2003 pada waktu itu di lokasi TKP saya bertemu langsung dengan Bapak Kapolres Deli Serdang, Bapak AKBP Diki Patawira Negara, dan beliau mengatakan kepada saya pada waktu itu bahwasanya kasus ini akan terungkap karena ada sidik jari dan dibantu dari EKTP serta tim Inafis dan anjing pelacak dari Polda Sumatera Utara. Tetapi nyatanya setelah beberapa waktu lamanya tidak ada hasil dari Polres Deli Serdang. Yang kedua, ada saksi kunci yang menghilang pada waktu itu. Padahal waktu itu sudah berapa kali Polres Deli Serdang melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak pernah hadir karena yang bersangkutan sudah menghilang di sekitaran Namurambi. Yang ketiga adalah setelah beberapa tahun saya kemudian menjumpai tim penyidik Polres Deli Serdang serta kanitnya pada waktu itu,
Dan saya bertanya langsung kepada kanitnya pada waktu itu, tapi saya lupa namanya karena sudah berulang kali ganti jabatan. Saya bertanya kepada beliau, mengapa kasus pembunuhan keluarga saya tidak bisa terungkap. Kemudian beliau menjawab bahwasanya kasus pembunuhan saudara bapak itu agak berat karena satu, lokasi TKP sudah tidak steril lagi karena ada keluarga korban yang masuk ke TKP sebelum tim Polres dan Polda turun ke lokasi. Yang kedua, tim Polres Deli Serdang merasa kesulitan mencari keberadaan dari saksi kunci yang menghilang tersebut. Kemudian yang keempat adalah setelah beberapa tahun waktu berjalan, saya melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, dan kemudian tim Ombudsman RI melakukan pemeriksaan di Polres Deli Serdang, dan hasilnya setelah beberapa waktu lamanya keluarlah hasil melalui LHP, laporan akhir hasil pemeriksaan, bahwasanya hasilnya adalah pihak Polres Deli Serdang terbukti melakukan maladministrasi, tetapi sayangnya tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang yang menangani kasus itu. Saya mohon kepada pimpinan Kompolnas untuk menindaklanjuti laporan saya ini. Kemudian yang kelima adalah beberapa waktu kemudian saya memberanikan diri menjumpai Kapolda Sumatera Utara pada waktu itu, Bapak Irjen Agus Adrianto, pada waktu itu pada pertemuan pembagian sembako di Mapolda untuk bidan mayit di Mapolda Sumatera Utara. Dan saya bertemu langsung dengan Bapak Kapolda pada waktu itu, Bapak Agus Adrianto, dan beliau mengatakan akan membantu kasus pembunuhan keluarga saya. Setelah beberapa lama, waktu itu turunlah tim, setelah seminggu lebih turunlah tim dari Polda Sumatera Utara yang beranggotakan 3 orang. Saya ingat waktu itu kanitnya bermarga Tarigan, kemudian dibantu anggotanya Bapak Imran, serta satu lagi anggotanya bermarga Tarigan. Setelah 2 minggu mereka turun di lapangan di sekitar TKP, mereka mengatakan kepada saya bahwasanya kasus ini akan terungkap karena sudah ada titik terang. Tetapi nyatanya tidak ada kabar selanjutnya sehingga hari ini. Di sini saya mohon kepada bapak-bapak yang terhormat untuk membantu kasus pembunuhan keluarga saya ini, terutama kepada Kompolnas yang terbukti bahwa Polres Deli Serdang melakukan maladministrasi dari pihak Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalian dengarkan? Gimana menurut kalian? Ya, sekarang kalau masalah kalian percaya atau tidak percaya, kita satu pun tidak ada yang kenal dengan Bapak ini. Tapi kita bisa lihat dari sumber berita, kemungkinan besarnya itu benar. Kemungkinan besar. Kan ini kan di dunia ini kan gak ada yang pasti gitu loh. Ya, jadi ku bilang dulu sama Bapak Listio Sigit, ya, Pak Kapolri, hormat dari kami, masyarakat Pak. Ya, bukankah salah satu ya diatur di dalam undang-undang bahwasanya kepolisian bertugas dalam ketertiban umum, keamanan dan ketahanan, dan juga masuk ke dalam pelayanan dan juga mengayomi masyarakat. Ya kan, pelayanan terhadap masyarakat kan Pak. Makanya di dalam setiap kantor polisi itu ada tulisan pelayanan umum. Aku salah baca nggak ya? Pelayanan khusus atau umum Pak? Gitu dia. Jadi ya kita bantulah Bapak ini ya. Kan nggak nunggu harus ada yang kesurupan kan Pak? Biar kita tahu Pak, siapa teman orang itu, biar kita suruh kesurupan. Nggak perlu turun tangan kan Pak Hotman Paris kan? Nggak perlu turun tangan juga Otto Hasibuan, Farhad Asbas, dan juga siapa itu satu lagi itu, Rasman Nasution. Kayaknya nggak perlu lah, tapi kalau perlu ya itu urusan nanti lah itu ya. Kalau nama yang terakhir kayaknya kurang yakin aku dah. Ya itu hakku kan bilang kurang yakin kan.
Kenapa rupanya? Kok nggak setuju kalian? Suka-suka aku lah mau bilang yakin, mau kurang yakin. Suka aku itu penilaianku. Penilaian yang objektif. Kok jadi bahas itu kita? Oke lah dulu ya. Ya, ini Opung Parbelak bersuara bukan karena sok-sokan, bukan karena si Panggaron, bukan karena so hebat, bukan. Tapi ini ya Opung Parbelak adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat itu bertanggung jawab bagaimana bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya bukan hanya di tempat yang dekat tapi di tempat yang jauh. Gitu dong, iya kan baru. Kalau semua orang kayak Opung Parbelak ini begini top masyarakat Indonesia, maju negara kita. Ya, oke lah dulu ya. Kalau begitu ya, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.